Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita masih akan membahas bagian dari 7 pengakuan Yesus. Aku adalah, aku adalah, aku adalah, yang ada di kitab Injil Yohanes. Kita sudah membahas, dikatakan Yesus roti hidup. Kita sudah membahas Yesus terang dunia. Kita sudah membahas Yesus adalah pintu kehidupan. Dan juga sudah membahas tentang Yesus gembala yang baik. Hari ini kita akan meneruskan membahas bagian yang sangat penting, karena ungkapan bahwa Yesus, Yehosua, Hamasya, Isa Al-Masih adalah kebangkitan dan hidup. Pusat kehidupan, ketentraman yang nyata. Ini yang akan kita bahas dan kita akan bersama-sama untuk mencermati bagian dari firman Tuhan tentang hal ini. Mari kita siapkan bersama-sama, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa dikatakan tema ini sangat penting? Karena yang dicari oleh manusia di dunia adalah keselamatan di bumi, tapi juga di surga. Tentrem, selamat, donya ngakhirat. Banyak ajaran yang menawarkan kalau mau tentram, mau selamat di dunia dan di surga, begini, begitu, begini, begitu. Tetapi tidak pernah menyebut bagaimana penyelamatan itu terjadi. Nah, Alkitab memberikan catatan jelas bahwa keselamatan itu pada hari kiamat ada hakim agung, yaitu Isa Al-Masih, Yehosua Hamasya, Yesus Kristus. Dan itu diakui oleh agama-agama. Dan dialah sebetulnya sumber keselamatan. Nah, oleh sebab itu, mengenali keselamatan yang sejati begitu penting, supaya kita tidak menyesal kemudian. Baik, keselamatan yang sejati, kehidupan yang benar, dan juga ketentraman yang utama. Kita akan dalami lebih lanjut tentang hal ini. Saudara, kita akan membaca Injil Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 18 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang berikutnya. Saya ulangi, 18 sampai dengan 26. Yang demikian firman Tuhan. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Injil Yohanes 11 ayat yang ke-18 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 18 sampai dengan 26. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, ada seorang penjual obat. Lalu dia menawarkan obat-obatan yang tersedia. Nah, yang ditawarkan adalah obat penumbuh rambut. Orang ini pakai topi dan rambutnya diurai keluar. Dengan yakin dia mengatakan kalau satu botol ini sudah cukup untuk yang botak menjadi tumbuh rambutnya, yang pengen jambang tinggal dioles akan tumbuh jambangnya, yang ini kumis pengen tebal dioles dan nanti tumbuh dengan tebal. Dia meyakinkan saudara. Dan orang-orang berkerumun, mereka menyaksikan beberapa orang ambil dompet dan membeli. Dan orang yang berkerumun makin banyak karena ketika ditawarkan obat, dia juga cerita dengan hal-hal yang lucu semacam stand up komedi. Orang-orang tertawa, terpinggang, bagus sekali. Kemudian dia kembali nawarkan obat. Nah, saudara, ada kejadian lucu. Saking asiknya dia bercerita tentang hal yang lucu, selingan itu. Dia cerita, dan ketika dia cerita, saudara, dia tidak sadar, dia ambil topinya, dia buka dan dia cerita. Ya, ketika dia main bola dan dia katakan untuk memasukkan gol itu, dia dengan sundulan kepalanya dia buka begini, dan semua ketawa, saudara. Kaget. Si penjual obat ini kaget, penjual jamu ini. Loh, kok ketawa? Karena apa? Karena ternyata rambutnya di sini tebal, tapi bagian sini itu botak. Tidak ada tumbuh dia punya rambut. Seorang bapak, "Penipu kau! Kau bilang ini obat penumbuh rambut, tapi kau sendiri tidak tumbuh rambutmu." Lalu dia sudah terlanjur beli, dia banting itu, lalu pergi. Dia kaget, saudara. Saking asiknya cerita, dia tidak sadar, dia buka sendiri topinya dan kelihatan dia tidak punya rambut. Lalu satu persatu orang itu menahan senyum lalu pergi. Dan tidak ada lagi satupun yang membeli obat penumbuh rambut. Tahu kenapa? Ya pastilah, karena ternyata yang penjual obat penumbuh rambut aja rambutnya nggak tumbuh. Bagaimana orang percaya? Nggak mungkin percaya. Nah, ini cerita yang saya pernah saksikan. Saudara, Yohanes 11 berbeda dengan cerita tadi. Yohanes 11 lengkapnya ayat 1 sampai 44, ayat 1 sampai 44, kita tadi baca ayat 18 sampai 26, berbeda. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan itu dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara boleh cari itu
tokoh-tokoh agama. Saudara boleh periksa itu kitab-kitab suci mereka. Saudara boleh cari. Dan tidak akan pernah menemukan ada utusan Tuhan, Nabi seperti Yesus, seperti Yosua Hamasyah, Isa Al-Masih, pembawa damai sejahtera, AS alaihissalam, yang mampu tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tidak hanya mengusir setan, tidak hanya alam pun diperintah manut ketika ada badai diam, dan badai pun diam, tapi juga membangkitkan orang mati. Lazarus. Ini contoh yang konkret. Jadi saudara, Yesus sebagai kebangkitan dan hidup bukan teori. Yesus yang menguasai kebangkitan dan kehidupan di dunia dan di akhirat, yang penuh kuasa untuk menolong supaya manusia tentrem donya ngakhirat. Itu bukan isapan jempol, itu fakta. Dan fakta nanti dibuktikan bagaimana ketika dia disalibkan, dia meninggal, dan pada hari ketika dia bangkit. Dan itu juga sejarah. Sejarah. Saudara tahu, ini Alkitab, Injil sudah jauh hari ada. Dan itu menjadi sejarah. Bahwa ada orang yang bilang ini itu palsu dan seterusnya. Itu juga bagian dari sejarah. Ada orang yang berkata begitu setelah ratusan tahun. Tapi fakta sejarah yang sesungguhnya bahwa Yesus itu memang hidup. Dan ketika dia mekrat, orang-orang melihat ketika dia kemudian terangkat dan hilang dari pandangan mata, tertutup awan. Itu juga sejarah karena saksi hidupnya banyak. Dia tidak bermimpi, tapi sungguh-sungguh mekar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, kebangkitan dan hidup yang penuh kuasa menolong, yang betul-betul bisa diharapkan untuk keselamatan di dunia dan nanti di surga, itu adalah Yesus. Dan dikatakan, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu menunjuk dengan suasana surga. Kalau di dunia enggak, kita akan mati. Tapi nanti di surga selama-lamanya. Itulah sebabnya orang yang beriman pada Yesus, dia ungkapkan imannya. Biasanya kalau meninggal ditulis itu dia punya salib, RIP, Rest in Peace, Rahayu ing Palerma. Kembali ke pangkuan surgawi dalam damai. Keselamatan telah digenggamnya. Dan sekali lagi, itu bukan dogma, sekedar dogma. Itu sebuah keyakinan yang kuat, yang terbukti dan nyata. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, kalau Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup, dan dia buktikan itu kuasanya, termasuk kebangkitannya sendiri. Maka kalau kita memiliki kesungguhan, pengetahuan, kesadaran iman, dan kecermatan berpikir, maka kita pasti akan bersuka cita. Oh, ternyata dialah yang kucari, sumber ketentraman hidup, keselamatan sejati, yang memiliki kebangkitan dan hidup tidak hanya sekarang, tapi nanti di surga. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, katanya, dia akan hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita hayati hal ini. Dan mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk di tengah kehidupan yang penuh kesulitan dan masalah ini, supaya kita memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami memiliki penghayatan tentang kehidupan sejati. Kami memiliki keyakinan yang kokoh, pilihan yang tepat bagaimana menjalani hidup di dalam Kristus,
dan tidak melupakan atau meninggalkannya. Semoga Tuhan mengokohkan iman dan percaya kami. Semoga kami diberkati untuk setia, sehingga kami tidak hanya selamat di dunia tapi juga di surga, dan kami menjalani hidup di dunia di dalam penyertaan Tuhan. Berkati masa yang masih didera sakit penyakit pandemi COVID-19 yang tertebar di mana-mana. Berkatilah ya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa. Tolonglah kami ya Allah, supaya kami mampu untuk bertahan, dan Tuhan menolong kami sehingga kami diberkati dan pandemi ini berakhir karena kasih Tuhan. Berdoa untuk ilmuwan, berkati mereka mampu menemukan obat. Berdoa untuk pemerintah membuat kebijakan yang tepat. Berdoa untuk masyarakat supaya taat dengan protokol kesehatan yang ada. Berdoa untuk kami semua ya Tuhan, tolonglah. Inilah doa kami demi Kristus pengantara kami. Amin.